kehabisan harta. Dia jual apartemennya, jual rumahnya. Dia punya 3 anak dan anaknya nggak bisa sekolah dan orang itu sekarang ditampung sama gereja. Mohon maaf. Wah, ini benar-benar semuanya melayang. Dari rumah, apartemen, sampai total hartanya itu 1,3 miliar. Melayang habis, melayang putus. Dan mereka harus tinggal di gereja. Kemungkinan ini keluarga Kristen. Miris, kasihan banget. Begitulah dampak dari para afiliator, para crazy rich, atau para sultan, atau influencer binomo yang sudah memakan korban. Nggak hanya korbannya itu kehilangan harta benda dari mulai ratusan juta sampai miliaran, tapi juga apa? Para korbannya itu sampai mengalami gangguan mental, sampai ada yang terpaksa harus direhabilitasi, bahkan ada yang katanya sampai mati bunuh diri. Karena teman-teman yang korban ini, mereka udah pada kehilangan akal. Ada yang stres, kehilangan, maksudnya dia sakit jiwa. Bukannya cuan, bukannya profit, tapi malah apa? Malah buntung, malah loss, totally loss. Sementara para crazy rich ini, para sultan ini, dompetnya, rekeningnya terus menggendut, terus menebal, dan mereka terus bangga, mereka terus pongah, arogan, memamerkan harta kekayaannya. Lagi-lagi, ternyata itu bukan trading, tapi ujungnya apa? Gambling. Itu bukan invest. Malah apa? Nyetor ke para afiliator yang mereka semakin happy. Karena apa? Karena mereka terus meraup cuan yang terus mengalir dari para membernya. Faktor persona atau tebar pesona dari para crazy rich itu memang membuat para korban menjadi terpukau atau menjadi semakin silau melihat penampilan, melihat pamer diri mereka di sosial media atau di video-video promo yang mereka buat. Di sisi lain para korban itu mereka tertantang, mereka termotivasi untuk mau sukses secara instan seperti para influencer binomo itu. Inilah problemnya. Apalagi para sultan itu menjanjikan profit yang instan, tapi ternyata ujung-ujungnya bukan instan yang real, tapi realnya tipu-tipu. Realnya penuh dengan kebohongan atau kepalsuan. Nah, apa sih yang membuat para korban itu tertarik atau mereka terbujuk oleh para influencer binomo ini? Dari video yang ada di Pantengin TV itu, saya mencoba melihatnya itu dan membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, memang di satu sisi ada faktor dari para influencer itu atau para crazy rich itu yang selalu pamer. Jadi pamernya itu adalah pamer profit atau selalu rajin untuk upload keuntungan mereka. Dan ternyata itu adalah apa? Saldo palsu dan akun palsu. Ibaratnya ini sudah benar-benar penipuan publik dong. Nah, masalahnya kalau seseorang itu sudah membiarkan dirinya menonton video-video promo seperti ini, hatinya akan semakin tertarik, semakin menggebu, dan dia akan semakin terpikat. Lalu apa? Pengen untuk invest atau dia mau nyetor kepada afiliator ini. Kedua, karena para crazy rich ini dengan cara yang cerdik, mereka terus memotivasi para member atau calon membernya. Kamu pasti bisa, ya. Sementara para member itu, mereka juga tertantang. Wah, kalau Indra Kents saja bisa, Doni Salman aja bisa, saya pasti bisa. Lalu para mentor ini juga, mereka menyatakan modalnya itu harus gede, harus besar. Kalau mau cuan besar, kalau mau profit gede. Investnya itu harus bernilai besar. Ujung-ujungnya, maka mereka mempertaruhkan semua harta milik mereka. Dari jual rumah, jual apartemen, bahkan apa? Sampai nggak tersisa pun dari diri mereka. Miris ya, menyedihkan. Iming-iming motivasi yang ujungnya menjerumuskan, menyesatkan. Ketiga, para influencer itu, mereka pinter. Mereka seolah-olah mengedukasi. Mereka seolah menjadi mentor yang care, yang peduli dengan para member. Jadi segala strategi mereka kerahkan, mereka selalu memotivasi kalau ada yang loss, mereka terus menanamkan keyakinan untuk terus pantang menyerah, terus berusaha untuk apa? Untuk nyetor, untuk invest, tapi itu semua sudah masuk ke dalam lingkaran yang penuh dengan tipu daya. Nah, di sini saya kepikiran, bagaimana untuk kita nggak tergoda? Emang susah sih di zaman sekarang. Zaman yang visual, banyak orang silau dan terpukau dengan apa yang dipamerkan oleh
sosok misalnya Crazy Rich atau sosok Crazy Rich yang menjelma menjadi motivator. Nah, kalau gitu gimana caranya supaya kita jangan sampai terpikat, jangan sampai tergoda, jangan sampai kita menjadi gembel begitu ya, menjadi korban dari para influencer yang ternyata hanya meraup untung demi dirinya dan sebenarnya nggak peduli dengan para member atau para korbannya. Mereka malah party di tengah-tengah penderitaan orang lain. So, kunci untuk nggak tergoda, sekali lagi jangan cepat silau dan terpukau dengan pamer kekayaan dari para influencer. Jangan termakan iming-iming, apalagi menawarkan untung atau cuan secara instan. Itu sudah pasti sudah merupakan modus gitu ya, tipu-tipu. Nggak mungkin lah orang itu bisa langsung cuan atau langsung untung dalam waktu singkat. Itu pasti ada siasatnya. Itu pasti jebakan gitu ya, yang ujungnya membawa sengsara, membuat merana. Itu akan membuat orang itu akan masuk ke dalam penderitaan, perangkap derita yang takkan ada ujungnya. Yang kedua, mendingan kerja. Jadi jangan malas. Seringkali orang berpikir, wah kalau gitu rebahan aja, nanti untungnya akan datang sendiri. Kerja itu dalam etos orang Kristen adalah mengerjakan sesuatu yang produktif, sesuatu yang menghasilkan dan yang berkontribusi, yang berdampak kepada konsumen, kepada company, maupun kepada masyarakat, bukan meraup cuan atau untung dengan menipu konsumen atau membernya. Mudah-mudahan dengan terkuaknya kasus demi kasus ini, maka kita berharap nggak ada lagi yang menjadi korban, dan ini menjadi pelajaran bagi orang yang kepingin instan, kepingin sukses dengan cara yang ekspres, tapi lagi-lagi hati-hati dengan berbagai jebakan yang sudah siap menanti atau menjerat kalau kita nggak hati-hati atau berjaga-jaga. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thank you for watching. Salam Inspironi.